Bisakah kita mencapai tingkatan fana? Bisa. Tapi biasanya itu orang-orang yang mencapai fana itu ujiannya berat sekali. Dari mulai kecil tuh hanya dalam penderitaan. Lahir nggak ngelihat bapak, ya kan? Kandungan ibu sudah nggak ada, belum bapak tua mati, belum mamang melarat mendadak bawahnya udah sebatang kara, nggak ada yang peduli, ya kan? Sehingga disitulah ada kekuatan impulsif. Begini nih, semakin ditekan, ledakannya semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Bisakah kita mencapai tingkatan fana? Bisa. Tapi biasanya itu orang-orang yang mencapai fana itu ujiannya berat sekali. Dari mulai kecil tuh hanya dalam penderitaan. Lahir nggak ngelihat bapak, ya kan? Kandungan ibu sudah nggak ada, belum bapak tua mati, belum mamang melarat mendadak bawahnya udah sebatang kara, nggak ada yang peduli, ya kan? Sehingga disitulah ada kekuatan impulsif. Begini nih, semakin ditekan, ledakannya semakin besar. Itu aja. Kasih si dia mani wong tua disenang-senang dusut wah meleot kabel. Iya kurang tekanan. Jadi iya, bahwa kesadaran diri bahwa segalanya Allah. Sahamadhum li anfusihim tahaddusan bima an'amallahu alaihim. Jadi kalau mereka dipuji ya bisa dibenarkan. Kenapa? Ya tahaddusan bi nikmatillah saja seperti. Toh pada akhirnya ketika mereka dipuji, hakikatnya memuji Allah juga, ya sah-sah saja. Dalam siapa? Kita udah Gusti Allah, sehingga bisa Gusti Allah, sehingga maring kita bisa Gusti Allah, yang memfasilitasi Allah juga. Saya bisanya berbuat hebat kan karena difasilitasi. Maksudnya Allah, duitnya Allah, tangannya pun Allah. Ya selesai. Jadi siapa yang begini aja lah. Kita mengatakan kuli gini ya, kan gitu. Kita mengatakan kuli, hanya melaksanakan tugas kok. Sekarang jujur, ketika kita berbuat baik, menolong orang, tolong orang, masih gak ada harapan Anda dipuji? Itu kan jadi persoalan di sini. Mampukah Anda mengajak orang ketika Anda berbuat baik, mengajak orang ini adalah kebaikan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Anda salah alamat kalau memuji diriku. Bisa nggak begitu kira-kira? Coba dicoba dingin. Melikannya wong sing dibagusin ente nguntap kah? Nyesel beli. Ya makanya kan ittaqu syarman ahsan ta'ilai itu kan artinya satu hal yang menjadi tolok ukur kita bahwa kita harus mewaspadai kejahatan orang yang pernah kita baiki. Ittaqu syarman ahsan ta'ila, ittaqu waspadailah. Kalau ittaqu itu waspadailah artinya waspada. Waspadailah kejahatan orang yang kau baiki. Syarman ahsan ta syarman ing kejahatane wong ahsan ta kang gawe bagus apa sira ile maring man. Kenapa? Sungguh sangat menyakitkan hati kita. Kalau yang menyakit itu orang yang pernah kita sayang, ya kan? Orang tua disakit, dilawan anak juga sakit. Seorang kiai juga dikhianati, santai juga sakit. Karena ngerasa ngajar, ngerasa murugi, ngerasa makan, tiba-tiba nguntap, ngejak endas. Waduh, sakit hatinya gitu. Saya emang gak ada masalah. Makanya kan malam iskurillah secara syariat nyong kepada kiainya saja yang muruk jadi langkah subuh ponen Gusti Allah sing beli katot. Ya kan begitu. Itu bukan suatu justifikasi bahwa bersyukur kepada manusia dibenarkan, bukan. Syukurillah semuanya untuk Allah. Tapi itu tolok ukur bagaimana bersyukur sama Allah yang gak kelihatan. Manusia sing jelegenek katon tangannya katon nyelodorenya duite sing gurune keringetan muruk awan bengi sampai lar-lar dipaksa bahasa muruk ternyata langkah syukurannya siapa menunggu Allah yang ora katon. Nah, iya kan begitu. Ya situ persoalannya dan kitanya sendiri karena kita ngajar jadi kiai balik bikin orang jadi setelah sampai jadi kiai membalik besar hasil didikan kita akhirnya kan merasa berjasa kan mengharapkan imbalan juga pada akhirnya minimal kan penghormatan.
Iya kan? Nah kalau kita masih mengharapkan imbalan, mengharapkan penghormatan, betulkah apa yang kau lakukan untuk Allah? Tidak juga. Kalau engkau masih mengharapkan imbalan dari siapapun yang kau baiki, berarti apa yang kau lakukan masih belum untuk Allah. Kalau untuk Allah itu tidak pernah mengharapkan imbalan, kecuali dari Allah. Nah ketika kita sudah tidak bisa, tidak sakit hati lagi dijahati oleh orang yang dulu pernah kita baiki, nah itu berarti kita sudah berbuat untuk Allah. Itu Allah sih. Buat untuk kamu, ya terserah kamu. Berterima kasih silakan, kepada Allah aja sana. Gitu. Sebab Pak, semua kebaikan yang kita lakukan itu kita hanya sebagai mediator saja, menyampaikan kebaikan dari Allah. Anggap aja saya ke tukang pos, memanggil orang, ini ada uang kiriman dari anaknya yang di TKW di Saudi. Dia terima uang, enggak usah berterima kasih kepada tukang pos tuh. Iya. Ini begini persoalannya kan. Ketika kita berbuat baik, ini falsafat kebaikan. Tanpa kita sadari, terselip dalam relung hati kita, bokat baik bisa kanggo gentenan. Minimal kan begitu. Ting bating kita lagi butuh kah yang beduluran orang yang ngutangi jasa. Ya makanya menghutangi budi yang sulit. Kalau hutang uang kan dibayar lunas, kalau hutang budi kan nggak pernah lunas, tetap diundat kok, kelalen terserah. Padahal kita juga sudah mengembalikan kebaikan dengan kebaikan lagi. Dianya nggak pernah melihat kebaikan kita sebagai melunasi kebaikan, dia tetap aja masih diundat kok. Ya kiai undat sih aku bisa pinter oleh murukannya siapa semua aku nang oleh orang kita kengalan kita ngunutut kan. Padahal santri itu kan sudah tidak kalah berupaya untuk mengembalikan kebaikannya. Takamani gawa jani mani gawa gula gawa teh gawa ayam gawa kebora antum baik masih dulu juga kok beli pur-pur orang emang. Iya kan. Jadi persoalannya kan ketika kita berbuat baik kita selalu ingat. Tapi ketika ada orang lain berbuat baik kita lupa. Bahkan kadang-kadang tidak menghargai kebaikan orang lain. Malah underestimate, menyepelekan. Ya, ada semono, subhanallah. Padahal itu kebaikan kan. Iya kan? Ya umpane, wawan ngapai kayu sebitan berangbangan. Iya kan? Ya, kadar barang beli kan orang mau beli kan. Bisa saja begitu tuh. Tapi dia kan ngumpulin kan pakai tenaga orang juga. Naikkan ke mobilnya, pakai busnya. Dan kalau dijual juga laku kan. Lah iya. Lah itu jujur aja ini mah kadang-kadang. Ya karena otak kitanya yang tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Ya kadar kayu sebitan. Begitu. Ya artinya Bapak, kita juga harus banyak belajar untuk menghargai kebaikan orang lain. Harus mengakui kehebatan orang lain. Harus juga ya menghargailah kelebihan-kelebihan orang lain, kebolehan. Nggak boleh underestimate. Ya kadar macam tak. Ya bukan begitu logikanya. Ya kadar sodako semono ya. Beli sepang pangacan terus. Jadi uang segerane kok. Orang sepang pangacan. Pengen lagi zaman jeruk kan. Ya artinya bahwa sekalipun tidak berupa materi, sekalipun hanya dengan doanya, dia tulus mendoakan kita. Karena materi dia nggak bisa, batu tenaganya udah tua. Tapi dia berdoa ikhlas. Itu kita hargai. Terima kasih. Doa itu kan kebaikan. Yuk, barangkali karena doa dia dikabul kok. Salah paham. Iya, karena doa dia kok dikabul tuh. Karena saking ikhlasnya dia pengen nyumbang nggak bisa. Iya, ikut ngerjain nukang makanya yang beli bisa setua. Yang beli duit, ya harus mendoakan apa? Iya, kirim Fatihah sama saya kadang-kadang ya. Saya juga merasakan kalau ada orang kirim Fatihah. Iya, anak ambonnya gak ser. Aduh, iya. Apalagi kalau sudah mati masih juga bisa terasa kan gitu. Ya mungkin doa mereka dikabulkan. Iya. Itu mau Gustaw setak-setak baik. Iya, tapi Gustaw senang disetak itu gitu. Bakal Allah masyarakat samlahum. Iya. Terus PT Gustaw senang bayar setak terus akan setakan mana kita. Takabul masa uru kata gitu. Iya. Seperti itu kira-kira. Jadi ukurannya nanti bukanlah aja dengan ini ya. Allah akan melihat kesucian hati kita, betul-betul minta atau tidak kan gitu. Dan saya sendiri dalam pengalaman kadang-kadang yang betul-betul minta kadang-kadang itu tidak terucap lagi lah sebetulnya. La isma'un minhum illa
hamsa. Hanya suara desah. Saking sudah sayup-sayup, gak terdengar. Karena keluar. Dan, bukan dari dalam hatinya yang sangat dalam itu. Enggak terdengar. La yasma'una minhum illa hamsa. Tidak bisa terdengar. Hanya ngos-ngosnya saja. Ya bakal sing donga nganggo speaker mah donga seremonial kan kah. Ya kan mah ya kuon go jadi ya boro-boro dikabul beli ditampung kowe untung. Iya akhirnya kan sembar-sembur warasnya beliau libat sini baik kan itu. Ibu nggak yakin apa sih? Minta-minta sama Allah dia nggak yakin Allah kaya ngapa sih? Kalau kau minta sama Allah kamu harus yakin dia kaya. Kalau nggak ngapain minta? Si Reva rumah katimku melarat masa njaluk duit 2 miliar. Minta supaya bisa investasi dengan modal 10 miliar. Jadi mana nggak baru mau masuk? Ya kalau kamu nggak yakin Allah kaya, kenapa kamu minta? Yakin Allah kaya. Yang tanya nggak yakin kapan? Bocah bakal beli jaluk bulannya manusia sih kalau beli yang gelimpang sih gimana? Ini kan fakta, nggak bisa dipungkiri. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati keluarnya, betul gitu. Maka saya nggak yakin doa mereka dikabul kok. Malah justru orang doa sing dikabulku. Rumah kebakar, mobil tabrakan, istri selingkuh, anak narkoba, ya, majung penjara, pandungi polisi, bersujud di malam hari, baru betul-betul minta sama Allah. Udah kelangar kabeh kan nembe. Maka masih ngomong lebih maka eder gitu. Ya kadang-kadang manusia perlu dimasukkan kawasan dari muka juga sih. Saya minta supaya Allah dimakan makhluk, memang pengasang nggak dikabul. Non, ekonon, mumpung mobil mah. Saya hanya mendoakan kebutuhan. Kalau keinginan mah enggak usah. Terlalu banyak kalau keinginan mah. Yang namanya kebutuhan itu kalau makanan yang penting mengenyangkan. Kalau baju yang penting tutup aurat. Kalau rumah ya yang penting enggak kebocoran, enggak kepanasan. Itu namanya kebutuhan. Kalau yang pakai kristal, lampu kristal, pakai keramik, pakai marmer, iya kan, terus tangganya lapis emas itu mah bukan kebutuhan namanya, keinginan. Non? Oh iya sih. Kebutuhan satu. Kalau 2 sudah kemewahan tuh. Makanya siapa mereka orang-orang yang sudah mencapai tingkat fana ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wasyadzuli wal marsi wa Syekh Zarruq wa asbahihim dan lain-lainnya radhiyallahu anhum wa dzalika masyhurun anhum nazman wa nasran. Udah masyhur, sudah banyak orang menceritakan dalam bentuk tulisan, apakah prosa maupun puisi. Min ajli dzalika aidan aqarru min madhihim. Oleh karena itulah juga mereka menetapkan pujian mereka wa azharu al-inbisata 'inda madhihim. Dan juga mereka menunjukkan, menampilkan kegembiraan ketika mereka dipuji. Ya tertawa dan senyum, oh terima kasih Anda menghargai saya, kan gitu. Itu tapi bukan karena dia dipuji, karena dia merasa senang Allah sedang dipuji oleh manusia. Karena pada akhirnya mereka memuji Allah, bukan memuji diriku. Aku ini hanyalah bayang-bayang. Kita maka tergalongan gini. Ya ketika dia misalkan diri sebagai longan, berarti kan sudah fana. Adanya kan keberadaan yang nisbi. Jadi yang disanjung mana? Waduh, longannya bagus temen. Ya aku lagi ngalamin barangnya aku. Pida jargane longan ki. Ya, kan digawe di Itali kan, jargane 20 juta. Ini kuningan yang dipakai braso mengkilat ya. Bagus teman kita pengen dolongan mengkenan ki. Ya iya. Ya bisa di alam saatnya karena amben ora. Ya artinya kan walau bagaimana diputar-putar pada akhirnya kan amben yang bagus mah bukan longan. Kita kan longan. Karena longan kok ana beli. Ya bakal amben nih. Bakal ambennya langka. Enggak dimenji longan nih. Duduk ambennya diringkes. Jadi nisbiyah, kenisbian kita ini, kenisbian kita kan seperti itu. Jadi kita ini adanya yang nggak ada, adanya karena ada yang wajibul ada. Kalau kita kan minal mumkinat, Allah kan wajibul wujud, Allah kan wajib wujud. Awas, ini hanya sebagai tamsiliyah, bukan berarti Allah itu longan, jangan salah paham kamu. Lolongan. Jadi pakai sakul aja, usah lolongan. Usah jamben. Wah, saya tidak mengatakan Allah seperti amben, tidak. Kita ini seperti longan. Amben mah jangan dikatakan seperti Allah, enggak bener tuh. Artinya nisbahnya gitu. Namanya juga isti'arah tamsiliyah itu seperti itu. Bahkan terus akan konyol orangnya mah. Iya.
Dan namanya wajah syabah itu sekalipun banyak, wujuh syabah banyak, begitu satu yang menjadi tujuan, yang lainnya berarti bukan gitu. Kalau Hasan kayak macan dalam keberaniannya, ya sudah. Yang dimaksudkan tuh kemiripan tuh keberaniannya. Jangan wow, rambutnya gak pada jibro kayak macan. Ya bukan itu maksudnya, sudah. Galak kayak macan. Untungnya songgar kayak macan, kayak siung. Ya bukan itu. Itu juga yang membatasi kita untuk tidak meneruskan imajinasi kita. Itu harus ada kecerdikan juga. Kalau nggak cerdik ya kebablasan lagi barang. Rabi al-Adawiyah juga dia punya kedudukan yang cukup tinggi sekali karena penderitaan dia yang luar biasa, di mana dia dicabik-cabik oleh lelaki setiap malam di nightclub dan kabaret. Pertobatan itu betul-betul ngandel beli. Jadi bukan mustahil seorang pelacur juga bisa jadi waliullah. Sunan Al-Masri juga seorang bencoleng gedean kok. Iya, sekali tobat langsung jadi waliullah. Umar juga sama, preman gedean, langsung salam karena Nabi langsung jadi waliullah. Maksudnya apa sih? Ya iya, jadi Taryono gak jadi disangka sembarangan. Bisa jadi wali, bisa ngalahkan yang sesali Bang Taryono. Bangsaan ya. Jangan underestimate. Allah yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Enggak mesti harus kiai kok. Yang Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri juga mencari wali abdal yang menggantikan posisi yang hilang nih. Di kalangan ulama enggak dapat sih. Malah ketemunya seorang pemuda Kristen. Apa? Ya dalban kabeh pada zamannya. Menurut penglihatannya Syekh Abdul Qadir. Udeng-udeng mah ya 3 meter. Ya kadernya kaula bikinnya. Serigala kadernya iya. Anak sing ngedeleng manusia kok besar 30 tahun agamanya Kristen, dibina kan jadi wali gitu ya kan itu. Jadi jangan underestimate lah. Sejak kita merasa diri kita sudah besar, sejak itulah engkau menjadi yang terhina di hadapan Allah. Paham? Sesuatu yang besar nggak bakal tembus, bisa tembus karena kecil. Serok kampak mobil bisa tembus tapi jarum yang terus bisa tembus. Itu makanya kebesaran gitu, enggak usah besar lah, kita ini tetap kembali harus memposisikan diri bagian yang terkecil di dunia ini.